Oke, untuk contoh soal kedua kita kerjakan. Ini soalnya lah, dalam setiap pengiriman gelas aqua minuman biasanya 95% diterima dalam keadaan baik. Ini adalah proporsi kita, topi kita 95%. Pada suatu waktu telah dikirim 100.000 buah gelas. Berapa peluang untuk pemeriksaan yang terdiri dari 50 buah? Ini adalah N kecil, sampelnya adalah populasi. Kemudian itu berisi gelas yang baik minimal 96%. Ini yang tanya adalah minimal 96%. Berarti diketahuinya adalah P kita di sini adalah gelas yang baik ya. Rata-ratanya gelas yang baik. Gelas yang baik itu 95% atau 0,95 dengan N. Populasinya di sini adalah 100.000. Dan N kecil kita di sini adalah 50. Kemudian yang ditanya adalah pengelola itu berisi gelas yang baik minimal ya, paling sedikit, yaitu 96%. Berarti di sini lah P itu paling minimal ya, paling sedikit. Berarti X per N kita nanti paling sedikit besar sama dari 96% atau 0,96. Oke, jawab. Oh, ini yang ditanyanya. Oke, kita jawab ya. Langkah pertama yang harus kita ketahui adalah kita harus mengetahui dulu rumus mana yang akan kita pakai, apakah untuk populasi terbatas atau tidak terbatas. Karena di sini populasinya diketahui, ini adalah populasi terbatas ya. Terbatas. N diketahui. Yang kedua, yang harus kita cari di sini adalah karena di sini populasinya terbatas, kita hanya mencari apakah ini pakai faktor koreksi atau tidak. N per N sama dengan 50 per 100.000. Ini hasilnya adalah 0,005. Kecil, berarti dia itu kecil ya, dari 5%. Ini tidak pakai faktor koreksi, tidak pakai faktor koreksi. Oke. Karena dia kecil dari 5%, dia tidak pakai faktor koreksi. Oke. Nilai Pi kita di sini adalah 0,95. Kita buat hal yang harus kita gunakan untuk rumus. Kemudian sigma X per N kita, karena dia tidak pakai faktor koreksi ya. Jadi di sini sigma X per N-nya rumus biasa yaitu Pi 1 dikurang Pi per N. Pi kita di sini adalah nilainya 0,95. Ini 1 dikurang 0,95 per N-nya adalah 50. Ini hasilnya 0,03. Oke, kita cari nilai Z-nya. Jadi langkah kelima, Z sama dengan X per N dikurang dengan mu X per N per tau X per N. X per N kita di sini adalah 96% atau 0,96 dikurang dengan 0,95 Pi nya itu mu X per N 0,95 per sigma X per N nya adalah 0,03. Oke, kita dapatkan hasilnya 0,33. Ini yang keenam. Oh, nilai ini bisa kita ubah. X per N besar dari 0,96. Ini kita jadikan Z besar sama dari 0,33. Itu yang selanjutnya, kita lanjutkan. Ini jadinya tadi P X per N besar sama dari 0,96. Ini kita ubah jadi P dengan Z besar sama dari 0,33. Langkah selanjutnya kita bikin kurva ya. Oke. Ini 0. Ini berada daerah positif 0,33. Ini kita arsir ya. Ini daerah kita, dia besar dari 0,33. Oke, ingat ini ke sini adalah 0,5. Kita misalkan dengan Z ya, Z1. Sedangkan ini ke sini
kita misalkan dengan Z2, itulah yang akan kita cari. Nilainya itu berada di antara 0 dengan 0,33. Ini adalah Z3 kita. Z3 nantinya nilainya adalah Z2 dikurang dengan Z1. Oke, Z2 itu kalau kita cari nilainya itu kan berada, Z2 itu nilai kan berada di antara 0 dan 0,33. Kita cek di kurva kita tadi mana, 0,33 nilainya ini 0,1293 ya. Nilainya lah 0,1293. Jadi kita cari Z3 nya. Tunggu dulu, ini Z1 ya, Z1 dikurang dengan Z2. Daerah terluas kita kurangi dengan daerah luas terkecil. Jadi Z1 kita adalah P dengan Z1 besar dari 0 dikurang dengan P dengan Z2 itu nilainya diantara 0 dan 0,33. Ini pakai sama ya, kelupaan samanya. Oke, 0,5 dikurang dengan 0,1293. Jadi ini kita dapatkan hasilnya nanti 0,3707 atau nanti nilainya 37,07%. Berarti probabilitas sampel proporsi barang yang tidak memenuhi kuantitas standar antara 8% dan 19% adalah 37,07%. Oke, sip.